juga mengalami gejala yang sama. Melihat Hwarim yang begitu luar biasa, segera membawanya ke sebuah area perempuan. Meskipun villa itu besar dan mewah, namun di dalam rumah terdapat aura yang aneh. Ada juga orang di lantai 2, selalu berteriak dan melempar barang. Ayah bayi itu, Tuan Park, mulai menceritakan hal-hal aneh yang terjadi di sekitarnya. Dia memiliki seorang kakak yang menderita gangguan mental. Beberapa waktu lalu, kakaknya tiba-tiba bunuh diri di rumah sakit jiwa. Setelah itu, putranya mulai mengalami masalah. Dan dia juga mengalami mimpi buruk setiap hari. Mimpi tentang sebuah tangan besar yang ingin mencekiknya. Sebagai pendeta wanita yang berurusan dengan hantu setiap hari, Hwarim begitu memasuki rumah Tuan Park. Dia langsung merasakan ada yang tidak beres di rumah ini. Dia dengan yakin memberitahu Tuan Park, ini adalah kayu angin yang mengganggu. Dalam bahasa sederhana, itu berarti ada masalah dengan makam leluhur Tuan Park. Leluhur tidak tidur nyenyak di bawah sana. Tentu saja mereka akan datang untuk menyusahkan keturunan. Namun, pindah makam bukanlah bidangnya. Hal-hal seperti ini tidak boleh dianggap remeh. Seharusnya diserahkan kepada profesional untuk ditangani. Orang ini adalah Tuan Kim, ahli Feng Shui ternama di Korea. Saat ini, dia sedang sibuk membantu orang lain pindah makam. Terlihat dia mengambil segenggam tanah dari makam. Dia memasukkannya ke mulut untuk merasakannya dengan seksama. Kemudian dia mengangguk menandakan rasanya enak. Para pekerja yang melihatnya segera meneriakkan slogan ritual pembongkaran makam. Anggota keluarga juga datang berkumpul di tepi lubang makam. Akibatnya, asisten jadi marah. Karena menatap nenek moyang adalah tindakan yang sangat tidak sopan. Anggota keluarga segera meminta maaf sambil mundur. Setelah tutup peti dibuka, asisten meraih ke bagian bawah. Di dalamnya tidak ada kebocoran air. Tuan Kim menemukan bahwa jenazah juga dalam kondisi baik. Lalu ia bangkit dan pergi. Karena barang pemakaman berbahan logam bisa membuat arwah merasa tidak nyaman. Asisten mengeluarkan semuanya dan melemparkannya ke samping. Namun, saat melihat sebuah kalung emas, ia menjadi serakah. Ia diam-diam menyimpannya ke dalam saku sendiri. Saat malam hari, Tuan Kim dan asisten pulang ke toko setelah bekerja. Hwarim dan yang lainnya masuk. Semua sudah saling kenal baik. Sebelumnya mereka selalu bekerja sama untuk mencari uang. Ia menceritakan apa yang terjadi pada si pelacur tua. Dari awal hingga akhir ia menceritakan kepada Tuan Kim. Yang terpenting, orang itu tidak kekurangan uang. Begitu membuka mulut, penawaran langsung $500.000. Keesokan harinya, Tuan Kim bertemu dengan majikan si pelacur tua. Namun, pihak tersebut mengajukan dua permintaan aneh. Pertama, ritual pembongkaran makam harus dilakukan secara rahasia. Kedua, setelah peti mati diangkat, tidak boleh dibuka. Harus segera dikirim untuk dibakar. Alasannya adalah anggota keluarganya sangat menentang ini. Dia ingin segera menyelesaikan urusan ini. Tuan Kim tidak terburu-buru untuk setuju. Sebagai gantinya, dia mengusulkan untuk pergi melihat makam kakeknya terlebih dahulu. Sekelompok orang mengikuti mobil Tuan Park. Mereka tiba di suatu tempat terpencil di pegunungan. Akhirnya, mereka harus mendaki sampai ke puncak gunung. Tak lama kemudian, mereka melihat nisan kakek Park. Tuan Kim seperti biasa mengambil sejumput